Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi setengah siang ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang kedua kemarin, yaitu pertemuan pertama saya menyampaikan materi yaitu melalui voice note atau pesan suara. Kali ini kalian bisa melihat saya langsung di layar kaca. Hari ini saya akan menyampaikan materi kelanjutannya. Untuk kelas 6 ini adalah awal materi, karena kemarin kelas 6 itu belum disampaikan materi secara langsung, yaitu pelajaran yang kelima. Dan jangan lupa anak-anak, untuk pelajaran bahasa Arab ini saya yakin kalian semuanya sudah punya buku panduannya atau buku pegangannya, yaitu bahasa Arab 2B. Untuk pelajaran pertama untuk kelas 6 baik putra ataupun putri, ini materinya adalah langsung meneruskan, yaitu pelajaran kelima. Untuk itu, sebelum materi ini saya sampaikan, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Apa sih tujuannya mempelajari bahasa Arab itu? Tujuannya mempelajari bahasa Arab pertama, karena semua ilmu agama atau disiplin ilmu agama itu pengantarnya adalah pakai bahasa Arab. Oleh karena itu anak-anak nanti sangat penting sekali mempelajari bahasa Arab. Di samping itu bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran, sehingga memahami Al-Quran juga sudah barang tentu harus paham dengan bahasa Arab. Kuncinya 3 bahasa Arab itu. Kalian bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan sempurna. Itu pertama adalah minimal paham dengan ilmu shorof dan nahwu. Yang kedua, penguasaan mufradat atau kosakata. Ini yang perlu dipegang oleh anak-anak. Jadi nanti kalau kalian tidak paham dengan shorof dan nahwu, kemudian penguasaan mufradatnya tidak punya, ya sudah barang tentu wallahu alam bisawab nantinya. Nah, untuk itu saya tekankan anak-anak supaya nanti memahami ilmu nahwu dan shorof, karena di sini juga sudah diajarkan ilmu nahwu dan shorof, kemudian penguasaan mufradat atau kosakata. Demikian 3 hal yang perlu saya sampaikan, dan nanti akan langsung saya sampaikan, yaitu materi pelajaran kelima. Temanya adalah soidus samak, mengail ikan. Nah, sebelum memulai pelajaran ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar yang kita pelajari nanti bisa membawa manfaat dan barokah, utamanya bagi kita semua yang sedang mempelajari atau menimba ilmu di MI Bahrul Ulumi ini. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi niyatil qabul wa husulil ma'mul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu mengikuti sabda Rasulullah SAW, setiap kita memulai sesuatu yang baik, hendaklah kita membaca doa minimal basmalah. Karena apa? Di sana ada sebuah hadis, kullu amrin di balin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Nah, ini makanya kita mulai dengan bacaan doa. Oke, anak-anak, langsung kita simak, yaitu pelajaran kelima akan saya baca sampai selesai. Nanti setelah selesai saya membaca, saya jelaskan per kalimat, dan saya jelaskan juga tentang isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Sudah anak-anak? Tolong dicatat dengan benar dan baik di bukunya masing-masing. Ya, kalau yang belakang ada yang ngantuk digugah ya, sing guri ojo sampai ngantuk. Nek ngantuk keblablasan belayan iki. Soidus samak ya, soidus samak ini judulnya adalah atau temanya mengail ikan.
Soidus samak, mengail ikan. Soidus samaki, mengail ikan. Yahya wa Isa akhwani syakikoni. Cara membacanya langsung, jangan diputus-putus. Nanti kalau diputus-putus cara membacanya begini, Yahya wa Isa, Yahya dan Isa akhwani. Nah, ini keliru. Jadi cara menterjemah Yahya wa Isa akhwani syakikoni. Yahya dan Isa adalah dua saudara sekandung. Dua saudara sekandung. Sudah? Saya lanjut. Huma yasuna'ani siswa. Huma yasuna'ani siswa. Mereka berdua membuat kail. Mereka berdua membuat kail. Minal hadidi, dari besi. Minal hadidi, dari besi. Nah, kail itu dibuat dari besi. Kenapa kok dibuat dari besi? Supaya kuat. Karena kail nanti kalau dibuat dari roti bisa-bisa ya diputus-putus nanti. Ini intermezzo saja, nggak usah sepaneng ya, santai-santai saja. Tapi masuk. Minal hadidi, dari besi. Li'annahuma yuridani, karena mereka berdua hendak, li'annahuma yuridani ayyaswidas samaka, karena mereka berdua hendak mengail ikan. Huma yu'alliqani sisa, mereka berdua menggantungkan kail di benang. Menggantungkan kail di benang. Huma yu'alliqani sisa fil khayti, mereka berdua menggantungkan kail di benang. Wa yashuddanihi fi tarfil qasobati. Wa yashuddanihi fi tarfil qasobati, dan mengikatnya di ujung bambu, dan mengikatnya di ujung bambu. Wa ba'da dzalika huma yakhfuronil ardo, dan setelah itu mereka menggali tanah. Mereka menggali tanah. Itu menggali, nggak ada titiknya. Ada titiknya di bawahnya sebenarnya, karena ini tulisan komputer nggak bisa titik 3 ya. Itu bacaannya adalah menggali tanah, bukan mengkali ya, menggali tanah. Jadi nanti di titik atau diberi titik sendiri, bawahnya kaf itu titik 3, bunyinya adalah go. Nah, menggali tanah. Lihat lubat duda, untuk mencari cacing. Lihat lubat duda, untuk mencari cacing. Litukmi, sebagai umpan. Litukmi, sebagai umpan. Sudah, saya lanjut. Ungdur, lihatlah. Ungdur, lihatlah. Humal ana yantolikoni, mereka berdua sekarang berangkat. Mereka berdua sekarang berangkat. Wa ba'da an yaswila fi mahalli syaiti, dan setelah sampai di tempat mengail, dan setelah sampai di tempat mengail, dan setelah sampai di tempat mengail, huma yajlisani alal bari. Huma yajlisani alal bari, dia berdua duduk di atas daratan. Harokatnya alal bari, bukan biri ya. Nanti kalau keliru harokatnya berubah maknanya. Bahasa Arab itu kalau keliru harokat saja itu bisa merubah makna. Kalau harokatnya alal biri, beda, nanti beda jauh maknanya. Kalau birun itu maknanya adalah kebaikan, tapi kalau al-baru maknanya daratan. Bisyati'in nahri, bisyati'in nahri, di pinggir sungai. Bisyati'in nahri, di pinggir sungai. Yahya yulki sisa, Yahya melemparkan kail.
filmai ke dalam air. Wayum sikul kosobata, dan memegang bambu. Wayum sikul kosobata, dan memegang bambu. Wayatarokobus samaka, itu enggak ada alifnya ya. Wayatarokobus samaka, alifnya dilempar, dibuat. Wayatarokobu enggak ada alifnya, baknya itu enggak ada alifnya, itu alifnya al gandeng dengan bak, jadi wayatarokobu terus kemudian asamaka, begitu bacaannya. Wayatarokobus samaka, dan mengintai ikan, dan mengintai ikan. Sudah selesai anak-anak bacaannya. Sekarang akan saya jelaskan tentang isi kandungan, yaitu Soidu Samak judulnya atau temanya. Ini adalah kegiatan seseorang, yaitu mengail ikan. Orang itu kan kegiatannya atau aktivitasnya masing-masing berbeda. Nah, ini karena kegiatan mengail ikan sudah barang tentu kalau mengail ikan itu nanti kegiatannya ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapan. Tahapan yang dipersiapkan oleh seseorang di dalam mengail ikan ini pertama apa? Karena mengail ikan di sini yang dilakukan oleh dua orang, yaitu Isa dan Yahya. Ini kedua orang ini adalah saudara sekandung. Makanya kemarin tadi kan disebut akhwani syakikoni, yaitu saudara sekandung. Akhwani bentuknya adalah tasniyah. Kenapa kok tasniyah? Karena akhun itu adalah khobar dari apa? Yahya dan Isa. Di mubtada'nya adalah Yahya dan Isa, kemudian akhun bentuk tasniyah, khobar dari Yahya dan Isa. Untuk itu bentuknya adalah bentuk tasniyah. Kemudian selanjutnya huma yasna'ani. Huma ini kalau anak-anak sudah pernah belajar sorof, di sana itu ada tasrif lughawi. Nah, ini karena bahasa Arab itu adalah merupakan praktek dari nahwu dan sorof, makanya di sini penekanannya bahasa Arab nanti juga praktek dan nahwu dan sorof. Huma ini adalah marjeknya atau kembalinya kepada Yahya dan Isa. Yahya dan Isa itu adalah nama orang, kemudian diganti dengan domir huma, maka marjeknya atau kembalinya adalah kepada Isa dan Yahya. Bentuknya juga harus tasniyah. Nah, bentuk mufradnya huma bagaimana? Huwa. Nah, ini saya jelaskan sedikit nanti supaya mengingat anak-anak di dalam pelajaran sorofnya. Nanti juga akan saya singgung tentang nahwunya, biar anak-anak tidak lupa, karena sudah lama tidak belajar bertemu dengan Pak Guru di sekolah, kemudian baru kali ini bisa belajar melalui daring atau online, sehingga mungkin sedikit lupa. Oleh karena itu saya jelaskan kembali atau saya ingatkan kembali melalui domir huma ya. Nah, huma ini adalah mufradnya huwa. Terus kemudian huwa itu adalah domir yang kembalinya pada Yahya, hanya Yahya saja. Ini bentuknya mufrad, tapi kalau huma adalah bentuknya tasniyah. Huwa ini adalah kata ganti untuk orang satu laki-laki. Nah, kalau huma ini bisa dua orang laki-laki, bisa juga untuk dua orang perempuan atau dua orang laki-laki bisa, atau laki-laki satu perempuan satu, terus kemudian pakai huma juga bisa. Oleh karena itu huma ini adalah bentuk tasniyah, yaitu yang kembalinya kepada domir kepada Yahya dan Isa. Yasna'ani ini adalah pasangan dari huma. Yasna'ani itu dari bentuk yasna'u ya, mufradnya yasna'u, karena domirnya huma maka dia harus mengikuti dengan domirnya, yaitu huma, menjadi yasna'ani. Nah, ini menjadi yasna'ani. Ini tasrif lughawi. Jadi anak kelas 6 itu sudah lewat ini pelajarannya ya, di dalam tasrif lughawinya. Oleh karena itu ini sekedar mengingat saja melalui praktek bahasa Arabnya. Aswiso ya, kemudian berikutnya adalah aswiso. Kenapa kok dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul bih
Ya, maf'ul bih selamanya harus dibaca nasab. Nasabnya pakai apa? Fathah. Fathah. Kenapa kok pakai fathah? Fathah karena asiso itu adalah bentuknya mufrad, isim mufrad, yaitu nasabnya adalah pakai fathah. Nah, ini sekedar mengingat saja, tapi anak-anak sudah luar kepala saya lihat. Minal hadidi, jadi asiso kail, mata kail, ini yang dimaksud adalah mata kail itu dibuat dari besi ya, mata kail dibuat dari besi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah nanti pelajaran berikutnya ada latihan-latihan dari apa kail itu dibuat, ini jawabannya sudah ada, minal hadidi. Jadi anak-anak jangan ngarang, belum waktunya ngarang ya, nanti textbook saja, melihat di bacaannya. Jadi sana sudah ada jawabannya. Min aina, misalkan pertanyaannya ini, min aina yusnaul aswisu, jawabnya mudah, minal hadidi, dari besi. Kemudian saya lanjut, li annahuma yuridani ayyaswidas samaka, karena dia berdua ya, karena dia berdua hendak mengail ikan. Yang menjadi saya garis bawahi yuridani dengan ayyaswida itu di sana ada dua kalimat fi'il atau kata kerja. Kalau ada dua kata kerja berdampingan ya, jejer, nah, berdampingan itu jejer kayak manten baru ya, kayak manten anyar mesti jejer. Gak mungkin nek manten anyar si cidok apa jenenge sing lanang ngadeg nggone podium terus mari wong wedok gak enek, iku jenenge duduk manten anyar, manten lawas. Nah, karena apa? Sing wedok wis pegatan. Nah, ini jejer, ada dua kalimat fi'il yang berdampingan. Maka tengah-tengahnya di antara dua fi'il itu harus diberi an. Nanti kalau tidak ada annya salah. Ini yuridani terus tengah-tengahnya ada an. Nah, ini tengah-tengahnya yuridani, ya, ada dua kalimat fi'il yang berdampingan. Yuridani an ya, yaswida ya, an yaswida terus kemudian asamaka. Nah, ini yang saya maksud, ini kalimat fi'il, ini juga kalimat fi'il, maka tengah-tengahnya harus diberi apa? An. Terus kemudian yaswida ini adalah tasniah juga. Nah, ini termasuk af'al khomsah. Af'al khomsah asalnya itu ada yaswidani, ada nunnya. Karena kemasukan al ya, kemasukan an ambil nawasib, maka nunnya dibuang. Ini sudah aturan. Makanya dari awal tadi kan sudah saya sampaikan, bahasa Arab ini harus menguasai atau paham, minimal paham nahwu dan sorof. Nah, ini kaitannya dengan sorof. Nah, kaitannya dengan sorof. Oleh karena itu, karena asalnya ini adalah af'al khomsah, kaitannya dengan sorof nahwu juga, maka nunnya ini harus dilempar karena kemasukan apa? An ambil nawasib. Nah, kapan nun itu dilempar? Apabila kemasukan ambil nawasib atau kemasukan ambil jawazim. Nah, ini membuang nun tanda rofa pada af'al khomsah. Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang af'al khomsah itu apa saja, itu sana sudah ada penjelasannya di ilmu nahwunya. Kemudian saya lanjut, as-samaka. As-samaka ini adalah bentuknya yaitu mufrad, dia menjadi maf'ul bih, dibaca nasab juga. Huma yu'alliqani siso. Huma yu'alliqani siso, dia berdua menggantungkan kail. Jadi setelah kail itu dibuat, kemudian kailnya ini digantungkan. Ini kan tahapan-tahapan orang yang akan mengail ikan. Jadi setelah kail itu jadi, kemudian digantungkan. Di apa olehnya menggantungkan? Fil khoiti, di benang. Tentu saja ini benangnya bukan benang yang dipakai jahit baju, bukan itu, tapi benangnya khusus untuk mengail. Apa itu? Biasanya senar atau benang nilon. Nah, supaya apa? Supaya kuat. Tapi nanti kalau pakai benang baju ya jelas nanti nek digondol iwak ya pedot inggo. Nah,
Jadi anak-anak, maknanya di sini fil khayti yang dimaksud benang adalah di sana benang yang khusus untuk mengail ikan. Wa yasuddanihi fi torfil kosobati. Jadi tahapannya setelah kail itu digantungkan, kemudian diikat di ujung bambu. Nah, karena ini mengail itu tidak hanya menggunakan bambu saja. Sekarang perkembangan mengail itu sudah modern, tidak pakai tidak pakai bambu, tapi beli di toko kail itu ada ya, harganya cukup lumayan juga. Ada satu kail itu yang harganya 500.000 juga ada yang 70.000 juga ada. Ini perkembangan pembuatan kail sekarang ini. Terus kemudian berikutnya wa ba'da dzalika huma yahfurunil ardo. Tahapan mengail berikutnya setelah dia selesai mengikat kail tersebut di ujung bambu, kemudian tahapan berikutnya Yahya dan Isa ini adalah menggali tanah. Untuk apa menggali tanah? Tujuannya di sini sudah disebut liat lubatuda litokmi, yaitu mencari mencari cacing untuk umpan. Jadi orang itu mengail itu adalah pakai umpan, yaitu cacing. Nah, kalau ada pertanyaan, orang mancing itu makanannya apa? Ada yang jawab cacing. Loh, mosok orang mancing kok pakanannya cacing? Sing dipancing pakanannya cacing, tapi nek wong sing mancing pakanannya apa? Nasi, itu cacing. Sopo sing gelem mangan cacing? Nah, ini anak-anak. Kemudian berikutnya saya lanjut. Lihat lubah. Ya, lihat lubah di situ asalnya adalah yat lubani. Nah, sama dengan yang atas tadi itu, yaitu termasuk af'al khamsah. Di situ membuang nun tanda rofa. Lihat lubah, asalnya lihat lubani ya, asalnya begitu. Lanjut, karena ini juga agak siang, nanti juga akan selesai. Ungdur, lihatlah. Ini kata perintah dalam bahasa Arab disebut fi'il amar. Ungdur humal ana yang tolikoni, dia berdua. Humal ana, huma ini domir yang kembali kepada Yahya. Al ana yang tolikoni itu adalah bentuknya tasniyah atau af'al khamsah juga, yang tolikoni. Wa ba'da an yaswila, dan setelah dia sampai, ini saya perlu jelaskan lagi. Tadi ada dua kalimat fi'il yang berdampingan, tengah-tengahnya ada annya. Sekarang kok ada an juga yang berdampingan dengan yang masuk pada kalimat fi'il juga atau kata kerja. Jadi nanti kalau ada kata kerja fi'il mudhari', kata kerja yang bentuknya bentuk fi'il mudhari' yang jatuh setelah ba'da, atau qabla, maka tengah-tengahnya setelah qabla atau ba'da ini wajib hukumnya diberi an ambil nawasib. Tidak boleh susunan kalimatnya ba'da yasilu, nggak boleh, tapi tengahnya harus diberi an ya, yang jatuh setelah ba'da atau qabla. Di samping ada dua kalimat fi'il yang berdampingan. Terus kemudian berikutnya, kalau ada fi'il mudhari' atau kata kerja yang berbentuk fi'il mudhari' yang jatuh setelah yang jatuh setelah ba'da atau qabla, maka tengah-tengahnya wajib hukumnya diberi an amil nawasib. Contoh di sini sudah disebut, yaitu kita berikan contoh wa ba'da an yasila. Nah, ini termasuk jatuh setelah an. Makanya di sini asalnya adalah yang asilani, karena kemasukan ambil nawasib an, nunnya hilang, dibuang. Begitu juga qabla, sama. Nanti kalau diberi fi'il mudhari' atau kata kerja yang bentuknya fi'il mudhari', maka tengah-tengahnya diberi an. Contoh qabla an ya tawadhu'ah, ini contoh yang tidak ada di dalam
di dalam kitab qabla, sing gampang-gampang ae, gak usah ngel-ngel. Qabla an yakula, qabla an yakula, sebelum dia makan. Qabla an takula, sebelum kamu makan. Ini contoh, yaitu fi'il mudhari' yang jatuh setelah qabla atau ba'da, maka tengah-tengahnya diberi an. Di samping tadi ada dua kalimat fi'il atau kata kerja yang bentuknya fi'il mudhari' berdampingan, maka tengahnya diberi an. Ini aturan nahwu ya. Lanjut berikutnya, fi mahali syaiti huma yajlisani. Ini biasa, fi mahali syaiti ada huruf jar fi, mahal itu dibaca jar karena itu tarkibnya mudhof ilaih, maka cara membacanya dilangsungkan ya. Fi mahali syaiti jangan dibaca fi mahali, di tempat asyaiti mengail, salah bacaan seperti itu, salah. Jadi mudhof ilaih itu langsung fi mahali syaiti, di tempat mengail. Huma yajlisani, mereka berdua duduk, alal bari, di atas daratan. Jadi duduk di atas daratan, biasa orang mancing itu kegiatannya duduk di pinggir sungai, terus kemudian sambil apa, nyanyi-nyanyi. Yahya yulki shiso, kemudian Yahya melemparkan apa, kailnya, filmai, di ke dalam air, filmai, ke dalam air. Wa yumsikul qasobata wa yataroqabu samaka, dan memegang bambu kemudian mengintai, diinceng, wis digondol apa durung. Ini namanya tahapan-tahapan, yaitu orang kegiatannya mengail ikan. Demikian kira-kira untuk pelajaran kali ini yang bisa saya sampaikan. Pertemuan berikutnya nanti kelanjutannya akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.